Saya senang sekali ketika Ayub berkata, dia mengenang ketika dia bergaul dengan Allah di dalam tendanya. Wow, pada masa mudanya. Dan ternyata itu tidak sia-sia. Haleluya. Dia membangun pengenalan dengan Allah sejak usia muda. Ayub tidak pernah menyangka bahwa di kemudian hari dia akan berhadapan dengan tantangan yang sangat besar. Tidak pernah menyangka. Tetapi bagian Ayub begitu luar biasa ketika dia bergaul dengan Allah sejak usia muda. Ya. Dan hal itu memupuk kekuatan di dalam diri. Sehingga ketika dia mengalami musibah di masa tua, kehilangan segala sesuatu. Ya, Alkitab mengatakan Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan mulutnya. Ada kalimat yang sangat terkenal yang dihafal oleh orang Kristen. Kalimat itu keluar dari mulut Ayub. Dengan telanjang saya datang ke dalam dunia. Dengan telanjang saya akan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Bukankah kalimat ini sedemikian terkenal? Kalimat ini terkenal kenapa? Karena terlahir dari mulut seseorang yang bergaul karib dengan Allah. Maka dia punya hikmat, dia punya kekuatan untuk menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Saudara, hal ini juga akan terjadi dengan setiap kita apabila kita bergaul dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Maka biar hidup kita penuh dengan kekudusan. Di mana kita terus bergaul bersama-sama dengan Allah. Agar kita bisa mengalami pengenalan akan Dia. Saudara, untuk bergaul bersama dengan Allah, maka Alkitab mengatakan kita harus takut Tuhan. Ya. Alkitab berkata Allah bergaul karib dengan mereka yang takut akan Dia. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, ya, Allah bergaul karib dengan kita. Takut Tuhan itu apa? Bukan cuma sekedar gemetar. Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika iblis datang di hadapan Tuhan, iblis juga gemetar. Ya, gemetar sangat ketakutan di hadapan Allah. Ya. Lah kita saudara-saudara bukan hanya sekedar gemetar. Ya, ketakutan begitu ya. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi setiap larangannya. Ya. Ketika Dia memberikan perintah, kita harus mengikuti. Adam dan Hawa tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan saudara yang mendengarkan saya di hari ini. Mengikuti perintah Tuhan bukanlah sebuah beban. Ketika Allah memberikan perintahnya bukan karena Allah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Ya. Allah memberikan perintahnya karena perintah Allah adalah perlindungan bagi setiap kita. Ya. Orang yang hidup di dalam perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, orang tersebut sementara membangun kehidupannya atau membuat dirinya berlindung di dalam naungan gunung batu. Bukankah Yesus mengatakan barang siapa mendengarkan perkataanku, dia sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika tiba hari pencobaan, di mana air hujan turun deras menyebabkan banjir. Kemudian banjir melanda rumah tersebut. Rumah itu tidak akan bergeser seinci pun atau terbawa arus karena berdiri di atas batu. Ya. Jadi ketika Tuhan memberikan perintahnya, sudah perintah Tuhan itu untuk kebaikan setiap kita. Ya. Maka seharusnya kita tidak mengeluh ya. Ketika Tuhan memberikan perintahnya, engkau tidak bisa berkata, Tuhan, kok Tuhan itu seperti ini? Berarti pendeta Tuhan itu jahat dong. Kenapa jahat?
Kalau kita tidak mengikuti perintahnya, maka kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Bukankah Tuhan yang begitu, Tuhan yang jahat? Saudara, dengarkan saya baik-baik. Ketika dia memberikan perintahnya, sekali lagi bukan untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kita. Tidak, dia memberikan perintahnya untuk melindungi setiap kita. Karena hanya di dalam perintahnya kita akan berjalan di dalam kebenaran dan damai sejahtera. Ada terlalu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Dan bahkan mengalami kebinasaan dalam kehidupan mereka karena mereka lebih memilih jalan mereka ketimbang mengikuti jalan Tuhan. Ya. Banyak saudara di luar sana seperti itu, mengalami kebinasaan. Ya. Karena mereka lebih memilih jalan mereka ketimbang jalan Tuhan. Ya. Memang mengikuti jalan Tuhan itu susah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jalan itu memang sempit. Yesus berkata, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang melewatinya. Ya memang itu sempit. Ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilewati. Asalkan engkau mau, punya kerinduan, engkau pasti mampu melewati jalan yang sempit itu. Saudara, saya mau beritahu, ketika engkau melewati jalan yang sempit itu, maka engkau akan berbahagia oleh karena perbuatanmu. Karena setiap pemandangan yang indah akan hadir sesudah pendakian yang sulit. Saya pergi dengan beberapa orang teman, diajak teman untuk menaiki satu bukit. Tapi memang bukit itu jalannya sudah bagus. Sehingga saudara bisa menaiki bukit itu dengan menggunakan mobil. Sepanjang jalan saya harus melewati beberapa tanjakan yang cukup curam. Ya. Kemudian saya mulai berpikir, ini kalau terjadi apa-apa dengan mobil ini bisa meluncur bebas ini. Ya. Bisa innalillahi, ya kan. Karena cukup tinggi, saudara. Tapi kami naik ya. Sambil saya menahan nafas saya. Beberapa teman ngobrol santai karena mungkin mereka sudah beberapa kali ya. Sementara saya yang baru pertama kali memang but saudara, orang Manado bilang. Ya. Naik. Saya pun bertanya, sampai kapan kita naik nih? Ya. Kita kalau terlalu lama mendaki, kita mulai bertanya, sampai kapan? Ya. Dan kemudian selesai pendakian tersebut. Hidup ini tidak selamanya mendaki, percayalah. Tidak selamanya kita akan mendaki. Ada saatnya kita akan mencapai puncak. Dan ketika saya mencapai puncak, saya kaget dengan pemandangan yang disediakan oleh puncak tersebut. Betapa indahnya. Ya, kami naik pada waktu sore hari. Dan kami bertahan sedikit lebih lama karena kami ingin melihat pemandangan di malam hari. Dan setiap lampu yang menyala begitu indah. Pemandangannya seperti di Korea, saudara. Padahal ada di Sulawesi Utara. Ya. Jadi pemandangan yang indah selalu hadir sesudah pendakian yang sulit. Ya. Jadi kalau saudara tidak mau mendaki, saudara tidak akan dapat pemandangan. Amin. Maka jalani saja. Ya, takut akan Tuhan. Walaupun memang kadang tak selalu dimengerti. Ya. Orang yang takut Tuhan sepertinya kelihatan bodoh ya. Saya kalau berhenti di lampu merah, ya, kan ada saja, apalagi ini orang Bitung masih banyak yang kurang kesadaran lampu merah. Main terobos saja. Ya. Kalau saya berhenti, ini kan lampu merah, tiba-tiba dari kuning berpindah merah, saya berhenti. Ya. Tiba-tiba ada mobil motor dari belakang terus saja lewat. Nah, saya yang seorang diri rasa bodoh. Orang Manado bilang rasa biongo begitu. Pada saat yang lain lewat, ya, kita terus bertahan, ya, menunggu sampai lampu merah berganti jadi hijau. Memang orang yang melakukan apa yang benar terasa bodoh. Ya. Makanya kan ada ayat bilang, ya, pemberitaan salib itu bagi orang dunia sebuah kebodohan, tetapi itu kekuatan Allah. Ya. Memang kita akan merasa bodoh.
Pada saat yang lain punya kesempatan untuk korupsi dan kita tidak mau korupsi, kita kelihatan bodoh. Pada saat orang lain curang, ya kan? Dan kita tidak mau curang, kita kelihatan bodoh. Tetapi dengar, ada upah bagi mereka yang mau mengamalkan kebenaran. Ketika engkau memilih takut akan Tuhan dalam hidupmu, maka akan ada upahnya. Upahnya apa? Tuhan akan bergaul karib dengan engkau. Dan kalau Tuhan bergaul karib dengan engkau, haleluya, itu adalah sebuah kekuatan di dalam kehidupan setiap kita.